Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang terkasih. Tidak terasa kita sudah masuk di awal bulan Februari 2021. Kita tetap bersyukur kita masih bisa bersekutu meskipun masih lewat ibadah online. Meski sekarang iman kita terus diuji, mari kita semakin rindu hanya tertuju kepadanya. Kita semakin rindu untuk terus memandang Yesus sebagai sumber keselamatan kita. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu pujian, satu hal yang kurindu. Bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur bukan karena semua berjalan dengan baik, tapi karena penyertaan, kemurahan, dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai, menguatkan, menghibur kehidupan kami yang penuh dengan bermacam-macam persoalan. Hanya karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu, kami sanggup melewati semuanya. Kami mohon Kau memberikan penghiburan bagi mereka yang berduka, memberi kekuatan bagi yang lemah, penyertaan bagi yang merasa kesepian.
Terima kasih hari ini Engkau masih memberi kesempatan pada kami untuk hadir dalam undangan-Mu di hari yang kudus ini. Engkau selalu rindu untuk memberkati kami. Ampuni dan layakkan kami, agar kami bisa menerima berkat-Mu pada hari ini. Kini siapkanlah hati kami ya Tuhan, untuk kami bisa masuk dalam hadirat-Mu. Berkati pelayan firman, dan juga pelayan-pelayan-Mu yang bertugas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji dari PKJ 13 ayat 1 dan 3, kita masuk rumahnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Angkat tanganmu kepada-Nya, muliakan nama-Nya, dan angkat tanganmu kepada-Nya. Muliakan nama-Nya, dan angkat tanganmu kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Kita awali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Pada awal bulan Februari ini, kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, dengan tetap bersabar dan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 20 sebagai ayat pembukaan pada ibadah pagi hari ini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia.
Mari kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan. Di dalam segala kerendahan hati, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kasih-Mu begitu besar. Engkau sendiri yang menjadi imam, yang memberikan kesempatan buat kami untuk boleh menghadap kepada Allah. Tetapi kami menyadari, sebenarnya siapakah kami ini di hadapan Tuhan? Kami tidak layak, kami kotor, penuh dengan cacat celah dan noda dosa. Bahkan kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam pikiran-pikiran kami, jika kami sudah memikirkan perkara-perkara yang jahat, hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Ampuni kami kalau dalam perkataan kami melukai orang-orang yang terdekat dengan kami. Kami tidak mampu untuk mengendalikan diri kami. Kami seringkali gagal untuk mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang menjadi berkat, pemberitaan firman Tuhan, tetapi kami justru mengucapkan kata-kata yang memuaskan diri kami sendiri. Ampunilah kami. Juga di dalam perbuatan kami, jikalau kami seharusnya melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan, tetapi justru kami tidak berbuat apa-apa terhadap orang yang membutuhkan kami. Kami berdiam diri, kami tidak peduli, ampunilah kami. Atau kalaupun kami melakukan perkara-perkara yang jahat di dalam perbuatan kami, Tuhan, tolonglah kami, supaya kami boleh bertobat, berbalik kepada Allah, dan Tuhan memperbaharui kami sekali lagi, untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan oleh kuasa darah Kristus, basuhlah kami. Amin. Ya
Mari jemaat kita bangkit berdiri. Bagi setiap kita yang sungguh sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan pengampunan buat setiap kita. Dan di dalam kehidupan kita bersama, kehidupan bergereja kita, diharapkan setiap kita boleh saling memperhatikan. Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Marilah seluruh umat Tuhan yang olehnya dikenal, kita semua boleh hidup untuk kemuliaannya. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagai di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang kasihnya penuh, yang ikut kehendaknya dan hidup dalam Roh, berjalan dalam kasih dengan sesamanya, dan suka memberkati menurut contohnya, dan suka memberkati menurut contohnya. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh menjadi milik-Mu. Dan Engkau menuntun kami dengan firman Tuhan, supaya kami boleh hidup di jalan kebenaran, di jalan Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat kami membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menyatakan kasih-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Layakkanlah kami untuk menerima firman-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus, buatlah kami mengerti, dan biarlah kami
boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus, supaya di dalam segala keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan memakai dia sebagai alat-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. LAI memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengarkan firman Allah, tetapi yang memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita ditanya dan diminta untuk mengungkapkan satu kalimat tentang GKI Wiyung, kira-kira Bapak Ibu Saudara akan mengungkapkan kalimat seperti apa? Mungkin yang di sini dulu ya. Ibu Maria, kalau misalnya ditanya GKI Wiyung itu dalam pikirannya seperti apa? Akrab, Bu Maria mengatakan akrab. Bu Yanti, kasih. Bu Lena, bayangannya kalau GKI Wiyung itu misalnya, oh tempatnya paling ujung gitu ya. Atau apa yang terlintas kalau orang ngomong GKI Wiyung gitu, oh kepikirannya seperti ini begitu. Gerejanya berjajar-jajar dengan 5 rumah ibadah yang lain ya, jadi ada 6 rumah ibadah di lokasi ini. Ya, saya minta semua karena orangnya sedikit. Bu Bernis, Rama, Bu Nuri, kekeluargaan. Kalau Bu Lala, berbeda-beda tetapi tetap akrab. Yang di atas enggak usah gitu ya. Iya Bapak Ibu Saudara, tentu saudara yang ada di rumah juga punya bayangan tentang GKI Wiyung. Bagi saudara yang mungkin pertama kali membuka channel YouTube, dan tidak pernah tahu mungkin GKI Wiyung seperti apa ya, nggak tahu ya, begitu ya. Beberapa waktu yang lalu juga sempat ditanyakan tentang GKI Wiyung itu seperti apa. Ada bermacam-macam pendapat, ada yang mengatakan, oh keluarga yang hangat, ada yang mengatakan kekeluargaan, ada yang mengatakan guyub. Yang heran, saya menanyakan kepada 3 orang pemuda begitu ya, yang berbeda-beda, jawabannya bisa sama, nggak janjian begitu. Ada yang mengatakan keluarga yang hangat, ada yang mengatakan kekeluargaan, ada yang mengatakan keluarga yang tidak sedarah, katanya begitu ya. Jadi ketika saya membaca chattingan begitu, saya baca itu, saya sampai merinding begitu ya. Kok bisa ya 3 orang ini nggak janjian bisa menjawab hal yang sama tentang keluarga. Saudara, tentu ada jawaban lain yang ingin saudara bagikan kepada saya
dengan senang hati kalau saudara chatting saya akan dengan senang hati membaca chattingan saudara tentang bagaimana pendapat saudara tentang Wiyung. Kehangatan komunitas yang jauh lebih guyup, jauh lebih intim, jauh lebih hangat, sedang dialami oleh sebuah jemaat, bukan GKI Wiyung ya. Ini terjadi beribu-ribu tahun yang lalu oleh jemaat mula-mula. Mereka baru saja menerima berita Injil, yaitu keselamatan hanya di dalam penebusan darah Yesus. Dan mereka menerima perkataan itu, menerima Injil itu, lalu memberi diri untuk dibaptis. Setelah kita melihat ada hal yang menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka mempunyai satu komunitas kasih. Kalau mungkin di tempat ini saudara ngomong yang positif-positif, mungkin sungkan gitu ya. Walaupun saya percaya juga bisa jujur begitu. Tapi komunitas yang satu ini bisa dibuktikan mempunyai satu komunitas kasih. Kalau kita lihat yang di ayat terakhir yaitu ayat 47 dikatakan, mereka disukai semua orang. Ini adalah membuktikan bahwa mereka ini komunitas yang solid, mereka komunitas yang hangat, mereka komunitas yang guyup, karena mereka disukai semua orang. Kan gak mungkin orang itu suka dengan satu komunitas yang menjengkelkan, komunitas yang bikin onar, komunitas yang merugikan orang lain. Tapi di sini dikatakan, dan mereka disukai semua orang. Dengan adanya mereka disukai semua orang itu, kita melihat ada akibat yang lebih besar atau dampak yang lebih besar, yaitu tiap-tiap hari, bukan cuma sekali, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, ibarat sebuah tanaman, mereka ini mengalami iman yang semakin berakar, iman yang terus bertumbuh, dan iman yang berbuah. Mungkin ada saudara yang suka dengan tanaman atau pohon buah-buahan begitu ya, tapi tidak mengerti cara menanam atau merawatnya sehingga menghasilkan buah yang begitu banyak. Ada banyak daun di dalam sebuah pohon, itu tidak menunjukkan bahwa pohon ini subur ya. Kalau kita mengatakan, pohonnya subur ya karena banyak daunnya. Ya subur karena banyak daunnya. Tapi ada banyak pohon yang daunnya banyak, dia tidak menghasilkan buah apa-apa. Nah saudara senang enggak punya tanaman yang sudah ditunggu-tunggu hasil buahnya gitu ya, tetapi tidak berbuah-berbuah. Jadi kita menganggap walaupun kelihatannya daunnya banyak, itu tidak menunjukkan satu tanaman yang subur, yang berguna buat pemiliknya. Tetapi komunitas ini, komunitas jemaat mula-mula ini mempunyai iman yang bertumbuh itu yang seperti pohon yang subur, yang berakar, bertumbuh, dan iman yang berbuah. Kita bisa melihat di beberapa bagian, mereka mengalami proses seperti itu ya, berakar, bertumbuh, dan berbuah di ayat 42. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bayangkan kalau misalnya hari ini yang khotbah Rasul Petrus begitu ya, lalu banyak orang bertobat, dikatakan kira-kira 3.000 jiwa, mereka bertambah 3.000 jiwa. Lalu komunitas ini tidak berhenti pada satu sukacita karena mereka boleh menjadi anggota kerajaan Allah, tetapi mereka itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Nah saya ketika melihat, kalau kita melihat langsung di ayat 47, kenapa ya mereka bisa disukai semua orang? Saudara, ketika saya berkomunikasi, ngobrol gitu ya dengan teman-teman begitu, ada banyak di antara mereka yang sudah mulai malas untuk ke gereja. Memang sekarang pandemik ya, tetapi bahkan untuk ibadah di rumah itu malas. Jadi kalau tidak ada tugas di gereja, ya mereka nggak mau beribadah begitu ya. Ketika kami ngobrol begitu, si teman ini mengatakan, coba kamu lihat, banyak orang-orang tidak ke gereja, mereka baik gitu ya. Banyak orang-orang yang nggak ke gereja, mereka peduli loh. Kalau nyumbang itu besar gitu ya,
barusan menyumbang kemanusiaan, bencana alam, mereka berani langsung keluar uang begitu. Kalau di gereja kan mesti rapat dulu ya, kesepakatan seluruh majelis gereja misalnya. Nah, mereka mencoba, ya teman-teman saya ini mencoba untuk membuktikan bahwa orang tidak perlu harus memelihara kehidupan spiritual di gereja, yang penting mereka baik. Nah, saya mencoba untuk membandingkan sebuah buah-buahan begitu ya. Saudara mungkin banyak yang juga yang suka buah stroberi ya. Saya sangat lama tidak berani beli buah stroberi di Surabaya karena pernah saya diberi buah stroberi ya 2 pak begitu oleh seorang kenalan dan saya simpan di lemari es karena saya belum sempat mengolahnya, saya lupa itu ada di lemari es kira-kira ada 2 minggu lebih begitu. Buah stroberi itu tetap bagus, tetap utuh begitu ya. Nah padahal saya itu sering beli buah stroberi di Batu, jadi kalau pergi ke Batu, pulang saya mesti upayakan untuk mesti beli buah stroberi. Kenapa? Karena buah stroberi yang saya beli di Batu itu dipetik dari kebun gitu ya. Memang ya kadang-kadang agak masih kuning-kuning gitu, kadang nggak ada tercampur seperti itu. Kadang-kadang dapatnya ya kecil-kecil, nggak bisa sebagus kalau kita mungkin beli di supermarket ya, bisa ukurannya bisa rata begitu. Tetapi buah yang saya bawa ke Surabaya itu, misal ketetesan air sedikit saja, 1 tetes air begitu, itu bisa merusak 1 bagian. Jadi dalam 1 keranjang itu yang kena mungkin 1 biji buah stroberi. Tetapi bisa busuk mengenai buah-buah yang lain. Nah ini bedanya buah yang diberi obat sehingga bisa tetap bagus, dengan buah yang memang asli baru metik dari kebun begitu ya. Memang kelihatannya kok gampang rusak begitu. Tetapi ya karena saya tahu baru pagi masih bagus, jadi pulang cepat-cepat saya cuci, istilahnya saya pakai istilah harus cepat-cepat dirawat begitu ya. Kalau mau dibuat apa langsung masuk freezer atau bagaimana. Beda dengan buah yang diberi obat, kelihatannya bagus, bertahan lama di lemari es. Tapi sebenarnya buah itu sudah tidak ada gizinya, bahkan menjadi penyakit buat tubuh kita. Nah kehidupan iman itu seperti kita itu melakukan sesuatu yang dikarbit atau kita melakukan sesuatu itu alami dan kita mengupayakannya. Jadi kalau buah yang alami itu kan harus hati-hati begitu ya, supaya nggak gampang kena air misalnya begitu. Nah kalau buah yang dikarbit memang kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya dia tidak berguna. Nah kehidupan orang-orang, saya tidak mengatakan atau kita tidak menghargai orang-orang yang sudah berbuat kebajikan, ada banyak mereka melakukan kebaikan begitu ya. Kita tetap menghargai dan saya sangat salut, bahkan kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu cukup diingatkan begitu ya. Harusnya kita melakukan kasih lebih karena kita melakukannya dengan ketulusan dan kita sudah menerima kasih dari Allah. Maka saudara, kalau kita ditanya siapa sih yang tidak suka dengan buah yang manis, manisnya itu asli bukan dikasih pemanis. Buah yang manis, buah yang tidak dikarbit, buah yang walaupun kelihatannya tidak lebih menarik dari yang satunya, tetapi buah ini adalah sungguh-sungguh buah yang memberikan akibat sehat buat tubuh kita. Ada bagian yang lain ketika kita bicara tentang GKI Wiyung ya. Pernah dalam kelompok-kelompok saya pernah men-sharingkan bahwa tidak janjian juga begitu. Pada waktu itu kelompok ini begitu ya, ditanya kira-kira menurut saudara apa? Wiyung itu apa? Bisa ada berapa kelompok ya, kalau nggak salah lebih itu dari 3 kelompok ya, waktu itu di ruangan bawah. Semuanya bisa menuliskan hal yang sama, hospitality. Kok aneh gitu loh, nggak janjian ya. Jadi pada waktu itu memang semua merasakan satu keramah tamahan, hospitality, menerima orang itu dengan ketulusan. Nah saudara, di dalam bagian ayat firman Tuhan ini, Tuhan ingin cara hidup orang percaya itu disukai semua orang. Nah bagaimana orang percaya itu disukai semua orang? Dimulai dari penerimaan firman Tuhan. Di ayat 41, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri. Jadi
Orang yang menerima firman Tuhan, merespon firman itu dan memberi diri, ya dalam hal ini dikatakan memberi diri, dibaptis. Mereka lah yang ketika mengalami proses pertumbuhan iman, kadang-kadang keluar aslinya begitu ya, namanya orang juga bisa marah. Tetapi kemarahan itu tidak membuat relasi satu dengan yang lain itu menjadi putus. Di dalam proses pertumbuhan iman, tadi saya katakan seperti sebuah pohon itu kadang-kadang harus dipotong dahannya supaya tidak terlalu rimbun di dahan dan daun begitu ya. Ada lagi, kalau ini suka bertanam ini, ada lagi yang kadang-kadang sengaja tidak disiram. Nah saya baru tahu ini, misalnya pohon mangga, sengaja nggak disiram, sampai sekitar seminggu begitu, memang dibiarkan katanya sampai daunnya itu mengalami stres gitu ya. Stres tuh mulai seperti kering tapi nggak sampai kuning begitu. Nah pada saat daunnya mengalami stres ini, baru tanaman itu disiram dengan pupuk, jadi cairan yang menyuburkan dan membuat tumbuhan ini bagus gitu. Nah di dalam kehidupan iman kita juga seperti itu. Kadang-kadang Tuhan itu izinkan perbedaan pendapat terjadi di antara kita. Terkadang ada orang-orang yang mengalami musibah dan bagaimana respon saudara-saudara yang lain. Apakah kita itu cepat-cepat memberikan dukungan? Ada saudara kita yang mungkin mengalami sakit. Apakah kita merasa yang sakit kan bukan saya? Atau kita merasa tergetar dan merasa aduh gitu ya. Saya pernah ketika beberapa waktu yang lalu berturut-turut begitu, ada yang menceritakan saya tentang sakitnya. Lalu saya merasa, saya mengatakan istilah dengan segenap hati saya berdoa begitu ya. Karena saya tidak ingin istilahnya saudara-saudara yang saya kasihi itu mengalami sakit yang terus-menerus. Ya, kita mengupayakan apa yang bisa disupport bagi saudara-saudara seiman yang lain. Nah saudara, selain mereka mengalami berakar, bertumbuh dan berbuah, jadi berakar itu oleh karena pengajaran, lalu bertumbuh di dalam persekutuan. Kalau kita lihat di bagian ayat 42 dan ayat 46 itu ada pengulangan kata-kata berkumpul. Mereka berkumpul, mereka memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 46 dikatakan, dengan bertekun, artinya mereka itu sungguh-sungguh. Dengan sehati mereka apa? Dikatakan lagi, berkumpul. Tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka sekali lagi memecahkan roti. Ini satu bentuk proses bahwa mereka itu bertumbuh. Jadi mereka menjaga pertumbuhannya itu dengan berkumpul, lalu mereka itu kan tadi seperti pohon berakar, bertumbuh, berbuah ya, kehidupan orang percaya seperti itu. Maka berbuah ini dikatakan apa? Mereka mau berbagi dengan yang lain, memecahkan roti. Bahkan ada yang menjual harta miliknya. Nah proses yang kedua, tritugas gereja. Bagi saudara yang katekisasi pasti tahu ya, tritugas gereja. Jadi setiap orang percaya punya tritugas gereja yaitu bersekutu, bersaksi dan melayani. Tidak ada seorang pun yang menjadi sehat tanpa melalui satu persekutuan. Karena di dalam persekutuan kita itu akan membagikan kehidupan kita ya. Kita bisa melihat ketika orang mengalami kesulitan menceritakan, saya habis mengalami kesulitan. Tapi cara mengatasinya seperti ini. Kita bisa melihat, ternyata ada orang yang lebih sulit daripada saya. Atau ketika orang mengalami kesuksesan gitu ya di tengah-tengah pandemik seperti ini, orang itu dapat berhasil di dalam pekerjaannya. Lalu kita yang mendengar bisa melihat, ternyata di dalam musibah ada berkat juga begitu ya. Jadi di tengah-tengah himpitan perekonomian seperti ini, ada orang-orang yang bisa panen begitu. Jadi kita melihat, ternyata orang ini semangat. Dalam persekutuan itu kita saling berbagi kehidupan. Saling mendoakan, saling mendukung. Nah, proses yang dialami itu berakar, bertumbuh dan berbuah, lalu bersekutu, bersaksi dan melayani. Ya, kita melihat jemaat mula-mula ini melakukan seperti itu. Dan dari proses kehidupan bersama keluarga dalam kehidupan komunitas jemaat mula-mula ini, mereka akhirnya berdampak menambah jumlah orang yang diselamatkan ya, dikatakan
tiap-tiap hari. Bukan cuma 3.000, tetapi Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan itu tiap-tiap hari. Saudara, kenapa kita itu berbicara tentang komunitas, di mana komunitas itu komunitas yang sehat? Ketika kita berbicara berbuah, apa yang saudara ingat? Kalau kita dalam kehidupan kekristenan, buah itu buah roh ya, ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Ketika saya mencoba melihat, jadi ini tidak ada hubungannya dengan, maksudnya di pasal ini tidak dikatakan tentang, oh ini buah roh. Buah roh lebih dirincikan di Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi di dalam bagian ini ternyata saya melihat bahwa jemaat mula-mula ini, mereka itu ada kasih ya, karena mereka itu mau saling berbagi. Dikatakan mereka itu setia, kalau di ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi bukan cuman, oh ada keuntungan saya mau bersekutu, tapi kalau nggak ada keuntungan saya pergi. Tapi mereka itu terus menerus bersatu. Dikatakan di ayat 44. Dan orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah ini bicara tentang kemurahan. Siapa sih yang mau barang kita, kalau kita punya barang yang bagus, masa barang saya juga barangmu? Biasanya enggak ya. Barangku, barangmu, barangku, enggak apa-apa begitu ya. Nah di sini kita melihat buah-buah roh itu nampak di dalam kehidupan umat percaya pada waktu itu. Yaitu kebaikan, ada kemurahan, lalu dikatakan ada sukacita. Di ayat 46, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kenapa kata-kata kalimat sambil memuji Allah ini diletakkan di ayat berikutnya? Ini menjadi satu rangkaian dengan bahwa kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang terus-menerus sambil memuji Allah. Jadi kehidupan relasi dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita pernah mengalami satu pergumulan dan ada orang tuh yang nggak mau merepotkan orang lain, begitu ya, ada yang begitu. Saya juga pernah mengalami, saya ditegur oleh orang, jadi dikatakan demikian, kamu belajar rendah hati, kenapa? Tidak selalu kamu harus memberi, tapi kamu belajar dengan kamu menerima itu, kamu menghargai apa yang orang lain lakukan kepadamu. Dari situ saya belajar, ada saatnya kita memang berbagi kepada orang lain. Ada saat-saat kita tuh harus menerima dengan sukacita begitu ya. Nggak perlu sungkan. Dalam satu keluarga itu kan kalau kita punya keluarga inti, masa kalau seorang anak mau minta sesuatu ke orang tuanya sungkan gitu ya. Maksudnya ada makanan ya dimakan bersama, nggak sungkan begitu. Nah itulah pentingnya kita saling mendukung. Kita melihat ada sebuah contoh seorang olahragawan ya, seorang pelari yang mengalami terkilir. Dia sudah nggak mau meneruskan lomba larinya, tetapi oleh support dari sahabatnya, dia akhirnya terus meneruskan perlombaan itu dan mencapai finish. Ada banyak pergumulan dalam kehidupan kita. Mungkin kita juga pernah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan, mungkin keluarga, mungkin dalam perekonomian kita sudah nggak semangat, tetapi ada teman-teman yang menanyakan gimana kamu sekarang kerja apa begitu ya. Nah itu saling mensupport satu dengan yang lain. Saya pernah melihat film Facing the Giant ya, seorang pemain softball di mana dia itu diejek-ejek oleh teman-temannya bahwa dia tidak akan bisa bermain dengan baik. Dan pelatihnya ini dengan gigih mensupport dia supaya dengan ditutup mata, dia diminta untuk latihan begitu sampai garis finish. Padahal itu jauh sekali begitu. Tetapi dia mampu, karena apa? Support. Jadi disemangati, ayo kurang sedikit, kurang sedikit begitu. Nah, setiap kita membutuhkan orang lain. Tahukah saudara, ada orang yang meninggal tanpa ada yang membimbing mereka terima Kristus. Ada orang yang mengalami kematian dengan ketakutan karena tidak ada orang yang membisikkan bahwa Yesus menyediakan mereka jalan
jalan keselamatan. Ada banyak orang yang sembuh dari penyakitnya justru karena semangat yang diberikan sebagai dukungan. Ada banyak orang yang tidak jadi bunuh diri karena ada orang yang mengatakan bahwa mereka dikasihi. Ada orang yang sudah tidak semangat di dalam menjalani kehidupan karena tidak ada satu anggota keluarga pun yang menghargai dia. Tetapi karena seorang sahabat yang datang, memberikan dukungan, mengajak untuk ikut dalam satu persekutuan, maka seorang ibu ini kembali bersemangat dan berkarya di dalam kehidupannya. Saudara, setiap kita saat ini dipanggil untuk masuk di dalam satu keluarga. Kita tidak bisa hidup sendirian, kita membutuhkan orang lain. Dan kita tidak bisa menjadi buah karbitan, menjadi baik, menjalani kehidupan tanpa melalui proses berakar, bertumbuh dan berbuah. Tanpa melalui proses bersekutu, bersaksi dan melayani. Karena dari itu semua yang kita lakukan, kita menjadi orang-orang yang disukai semua orang. Tantangan buat kita saat ini adalah ketika Tuhan Yesus ingin menambahkan berkat, jumlah, pertumbuhan iman, pertumbuhan jemaat kepada GKI Wiyung, atau juga dalam kehidupan pergumulan kita pribadi maupun keluarga. Tuhan ingin setiap kita itu disukai semua orang, bukan dalam arti menyenangkan orang lain ya, bukan dalam arti oh pokoknya asal Bapak senang, bukan seperti itu. Tetapi melakukan proses ini, dari buah dari proses yang kita jalani ini, kita menjadi disukai oleh semua orang. Ketika Tuhan menanyakan itu kepada setiap kita, maukah kita melewati proses persekutuan dalam persekutuan kasih dan kerajaan dalam sebagai anggota kerajaan Allah ini, supaya kita disukai setiap orang. Tuhan menginginkan kita disukai setiap orang, dan Tuhan akan menambahkan tiap-tiap hari dengan jumlah orang yang diselamatkan. Karena saudara menjadi orang yang percaya dan menjadikan orang juga percaya kepada Kristus. Kiranya apa yang menjadi perenungan ini menolong kita untuk kita semakin mengasihi komunitas kita diproses dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Lord.
mercy I don't deserve. There's forgiveness that endless for me. Oh, what a blessing assurance to know how deeply I'm loved, and always reminded that He will be all I need. All I need. Faithful to the end, and He will provide time and time again. He will be faithful, so faithful to the end. And He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain. He will be faithful, so faithful to the end. The end. He will be faithful to the end. He will provide time and time again, and He will be faithful, so faithful to the end. Oh, He will be there when all else fades. His love is stronger than my pain, and He will be faithful, so faithful to the end. Never leave or forsake you, and He will be faithful, so faithful to the end. I'm Lord that I can trust in you. He's so faithful, faithful to the end. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kalau kami boleh Engkau panggil menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Bahkan kami mempunyai sahabat, mempunyai saudara yang begitu peduli dengan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu karena kami boleh saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain, dan karena Tuhan yang menolong kami menjalani proses kehidupan di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan, biarlah kami terpanggil untuk boleh mentaati apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup disukai semua orang,
sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Karena tidak ada celah kejahatan yang kami lakukan, karena kami memikirkan, mengatakan dan melakukan apa yang baik buat saudara-saudara kami dan buat orang-orang sekitar kami. Tuhan, kami rindu. Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Kami saat ini mau berdoa dan mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang saat ini boleh melayani, baik sebagai pemain musik, singer, petugas sound system dan multimedia, penatua yang bertugas, dan juga hamba Tuhan yang mendampingi Ibu Bernice. Terima kasih Tuhan, pelayanan yang boleh kami lakukan, kesempatan yang Tuhan berikan buat kami, dan biarlah kami boleh tetap setia. Kami boleh melakukannya dengan penuh kasih kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Kami teringat akan hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di tempat ini, untuk Pendeta Sandi sebagai pendeta konsulen, Bapak Dani, Ibu Bernice. Tuhan berkati di dalam kesehatian melayani. Tuhan berkati di dalam kehidupan pribadi. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Dan Tuhan berkati di dalam setiap karya layanan yang Tuhan percayakan. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat para penatua dan keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka juga boleh membagi waktu untuk keluarga, tetapi juga memberikan yang terbaik di dalam pelayanan. Dan biarlah Tuhan, para penatua yang boleh melayani Tuhan ini, melihat karya Tuhan di dalam seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk pengurus komisi, guru-guru sekolah minggu, para aktivis. Tuhan juga berkati mereka, biarlah mereka di dalam pergumulan-pergumulan yang dihadapi, mereka tidak menjalani sendirian karena ada komunitas yang terus mendukung mereka. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Engkau yang tahu akan segala seru doa mereka. Kami memohon kalau boleh Tuhan, Engkau yang menjamah, memberikan kesembuhan. Dan biarlah mereka juga boleh mengalami kemurahan Tuhan. Tapi ada saudara-saudara kami yang kami tahu harus menanggung sakit penyakit, penderitaan itu bertahun-tahun. Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka. Dan juga terutama buat keluarga yang ikut mendampingi dan merawat. Tuhan kuatkan, teguhkan. Apa yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, mereka yang sampai hari ini belum mendapatkan pekerjaan, mereka yang mengalami pergumulan dalam kehidupan rumah tangga. Tuhan, Engkau melawat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan juga untuk aktivitas di GKI Wiyung dalam kondisi yang terbatas, biarlah kami boleh tetap semangat, baik itu latihan-latihan yang dilakukan, latihan musik angklung, paduan suara, persekutuan, kumbang, dan juga PA. Tuhan berkati supaya jemaat-Mu boleh mengalami pertumbuhan iman melalui persekutuan-persekutuan yang diikuti. Tuhan, kami menyerahkan kerinduan kami untuk mendapatkan seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai pendeta di tempat ini. Kami serahkan seluruh proses ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat baik kepada majelis jemaat GKI Wiyung, kepada sinode, dan juga siapapun yang Tuhan utus untuk boleh menjadi pendeta di tempat ini. Tuhan, kami percayakan seluruh prosesnya. Dan biarlah Tuhan hanya kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga kami boleh mendapatkan seorang yang mengasihi Tuhan dan mencintai jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga bangsa dan negara kami. Engkau berkatilah pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami, dari pemimpin pusat sampai di daerah-daerah. Tuhan, hanya pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan akan menolong mereka terus bisa melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Melakukan pembangunan-pembangunan yang bisa dilakukan, dan juga di dalam mengatasi pandemi COVID. Tuhan tolong pemerintah, aparat negara, tim medis boleh bekerja sama, dan seluruh rakyat Indonesia mau sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan mereka, protokol kesehatan, supaya
kasus COVID di Indonesia semakin menurun, dan kami juga berdoa buat bangsa-bangsa lain yang mengupayakan untuk penanganan COVID. Tuhan berkati, khususnya untuk vaksin yang sudah mulai disuntikan, biarlah itu boleh bekerja dengan efektif oleh karena kemurahan Tuhan. Engkau memakai semua itu. Dan Tuhan berkati juga di dalam setiap tantangan di pemerintahan, berikanlah mereka hati yang takut akan Tuhan, berikanlah mereka hati yang mencintai negeri ini, dan kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta lisan yang perlu diketahui oleh jemaat. Yang pertama, seluruh jemaat diundang untuk bersama-sama mengikuti doa pagi pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pukul 5 sampai pukul 6 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua Sintawati Ismaja. Yang kedua, seluruh jemaat pemuda remaja diundang untuk mengikuti sharing session yang diadakan oleh Komisi Pemuda Remaja GKI Wiyung Royal Residence pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pukul 7 malam melalui Zoom dengan tema God Among Us. Yang ketiga, untuk ibadah Minggu 14 Februari 2021 pada pukul 8 pagi akan dilayani oleh Pendeta I. Nyoman Widiantara dengan tema The Power of Love. Ibadah ini akan dilaksanakan secara live streaming melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Residence. Yang keempat, jemaat sekalian diundang untuk mengikuti ibadah Rabu Abu yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 dengan tema Tanah Kembali ke Tanah yang akan dipimpin oleh Ibu Yung Minglan. Pada hari itu, jemaat dihimbau untuk berpuasa mulai pukul 6 pagi dan kita akan buka puasa bersama di rumah masing-masing pada pukul 6 sore.
Ibadah dapat diikuti melalui Zoom dan juga YouTube channel GKI Wiyung Royal Residence. Setelah buka puasa bersama, ibadah akan dimulai pada pukul 6:30 malam. Penjelasan tentang puasa dapat dilihat pada warta gereja. Pemberkatan pernikahan gerejawi. Bila selama 3 minggu pewartaan tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilaksanakan pemberkatan pernikahan gerejawi bagi pasangan Saudara Abraham Kevin Purnomo, anggota GKI Wiyung Royal Residence, putra Bapak Puspo Purnomo dan Ibu Anneke Jacqueline Palyama, dengan Saudari Irene Farhdiba Rustanti, anggota Paroki BMV de Monte Carmelo Malang, putra dari almarhum Bapak Andi Sutanto dan Ibu Liliana Budiana. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 27 Februari pukul 11 pagi, dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho. Mohon dukungan doa dari seluruh jemaat. Si Dewasa Muda mengundang Bapak Ibu semua untuk menghadiri sharing session dengan tema Manajemen Keuangan di Masa Pandemi pada hari Sabtu 27 Februari pukul 7 malam dengan pembicara Bapak Sindu Prawira. Berikut susunan panitia Paskah beserta anggaran Paskah tahun 2021. Gerakan Kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi berupa uang atau barang dapat dilihat pada layar berikut. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri di nomor yang tertera di layar. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WA, Zoom dengan perjanjian terlebih dahulu ke nomor berikut ini. Sekian warta lisan, Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan persembahan. Pada hari ini akan dikumpulkan persembahan sampul perawatan, pengembangan, dan pembangunan gereja GKI Wiyung Royal Residence. Mohon jemaat dapat mempersiapkannya. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja pukul 9 pagi sampai pukul 6 sore atau transfer ke nomor berikut. Ayat yang akan mendasari persembahan kita pada hari ini terambil dari Yunus 2 ayat 9 yang berbunyi, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan." Mari kita mempersiapkan persembahan kita dan kita pujikan syukur padamu ya Allah. Dari kasih-Mu penuh.
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Ya Bapa yang begitu baik, kami mengucap syukur Tuhan setiap kali kami mengingat akan kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Anugerah dan penyertaan yang tidak pernah berhenti atas kehidupan kami dan juga keluarga kami. Untuk itu ya Bapa, hari ini kami memberikan ungkapan syukur kami. Biarlah Tuhan yang boleh berkenan atasnya, boleh menguduskannya. Karena kami memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Ya Bapa, biarlah juga Engkau memberikan hikmat dan bijaksana kepada majelis jemaat, supaya sungguh benar-benar persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan bagi sesama, untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja ini. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, pengharapan kami, syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebuah doa, di dalam roh Yesus Kristus kita boleh tetap satu. Kita pujikan. Biarlah dunia tahu bahwa kita murid-Nya di dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.